Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deswita Lok Maharani dengan NIM 230432601873 dari Offering CC. Tujuan saya membuat video ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas yang sudah saya buat, yaitu untuk mengetahui seberapa pengaruhnya variabel independen saya menggunakan pendidikan SMP dan pendidikan SMA terhadap variabel dependen tingkat pengangguran terbuka. Tugas ini dari mata kuliah Ekonometrika 1 dengan dosen Ibu Lustina. Variabel yang saya gunakan di sini yaitu tingkat pengangguran terbuka sebagai Y, tingkat pendidikan SMP sebagai X1, dan tingkat pendidikan SMA sebagai X2. Jenis data yang saya gunakan yaitu data time series di 30 tahun terakhir, yaitu tahun 1994 sampai 2023. Data ini bersumber dari Badan Pusat Statistik atau biasa yang disebut dengan BPS. Berikut adalah desain infografis yang sudah saya buat, di mana yang pertama ada tingkat pengangguran terbuka. Definisi tingkat pengangguran adalah individu yang tidak memiliki pekerjaan tetapi aktif mencari pekerjaan. Definisi ini mencakup individu yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan usaha baru. Pengangguran terjadi ketika jumlah pencari kerja melebihi jumlah lapangan kerja yang tersedia. Berdasarkan grafik, tingkat pengangguran terbuka tertinggi terjadi di tahun 2005, sekitar 11,25%. Nilai 0 pada data pengangguran tahun 1995 kemungkinan besar disebabkan oleh kesalahan data atau kondisi khusus pada tahun tersebut. Yang kedua adalah tingkat pendidikan sekolah menengah pertama, atau biasa yang disebut dengan SMP. Merupakan jenjang pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah menyelesaikan sekolah dasar. SMP berlangsung selama 3 tahun, biasanya untuk siswa berusia 12 sampai 15 tahun. Yang ketiga ada tingkat pendidikan sekolah menengah atas, atau SMA. Merupakan jenjang pendidikan menengah di Indonesia yang diikuti setelah lulus dari sekolah menengah pertama. SMA berlangsung selama 3 tahun, biasanya untuk siswa berusia 15 hingga 18 tahun, dan terdiri dari kelas 10 hingga kelas 12. Pada tingkat ini, siswa mulai memilih jurusan seperti sains, sosial, atau bahasa yang akan mempersiapkan mereka untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi atau memasuki dunia kerja. Baik, selanjutnya adalah jumlah data yang saya gunakan di sini terdiri dari 30 data atau 30 tahun dari tahun 1994 sampai 2023. Hasil analisis regresi yang sudah saya praktekkan menggunakan stata menghasilkan nilai prop F yang sangat kecil, yaitu 0,000, menunjukkan bahwa variabel-variabel yang saya gunakan signifikan. Koefisien positif menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan SMP, maka tingkat pengangguran cenderung lebih tinggi. Koefisien negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan SMA, maka tingkat pengangguran cenderung lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa pendidikan SMA memiliki efek yang lebih baik dalam mengurangi pengangguran dibandingkan pendidikan SMP. Selanjutnya adalah R-squared dan HR-squared. Tujuannya adalah untuk menunjukkan seberapa baik model variasi dalam variabel dependen. Nilai yang mendekati 1 berarti model sangat baik dalam menjelaskan variasi. Pada tabel ini terlihat bahwa kedua variabel, yaitu pendidikan SMP dan pendidikan SMA, memiliki nilai FIF yang sangat tinggi, yaitu sekitar 31,81. Ini menunjukkan adanya multikolinearitas yang sangat kuat antara kedua variabel tersebut. Nilai chi-square yang diperoleh adalah 4,62 dan nilai pi yang diperoleh adalah 0,0316. Karena nilai pi adalah 0,0316 lebih kecil dari tingkat signifikansi umum yaitu 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya terdapat heterokedastisitas dalam model ini. Nilai yang diperoleh adalah 1,638906, yang mana aturan umumnya jika mendekati 2 tidak ada autokorelasi. Jadi pada kasus ini kemungkinan kecil adanya autokorelasi positif.
Baik, selanjutnya yaitu keterkaitan antara tingkat pengangguran terbuka, tingkat pendidikan SMP, dan tingkat pendidikan SMA berdasarkan teori ekonomi. Salah satunya adalah teori modal manusia, yang diperkenalkan oleh ekonom seperti Gary Becker, berargumen bahwa pendidikan adalah investasi dalam diri individu yang meningkatkan produktivitas dan potensi pendapatan. Pendidikan yang lebih tinggi biasanya memberikan keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik. Lulusan SMA seringkali memiliki akses pekerjaan yang lebih baik dibandingkan lulusan SMP. Dengan demikian, individu yang menyelesaikan pendidikan SMA cenderung memiliki peluang kerja yang lebih baik dan resiko pengangguran yang lebih rendah. Sekian presentasi dari hasil tugas saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.